Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari doorbell ini. Di sini saya menggunakan Proteus, kemudian menggunakan 2 buah IC NE555, kemudian ada Potensio 2 buah, ada resistor sebanyak 3, kemudian saya menggunakan lampu LED karena saya mau menggunakan buzzer itu error terus. Sebelum masuk ke langkah ini, saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu IC NE555. Nah, jadi di sini tersedia 2 buah komparator, kemudian 3 buah resistor yang tersambung pada VCC, kemudian ada flip-flop SR, kemudian transistor pelepasan dan pengisian, kemudian outputnya. Pembagi tegangan yang 3 resistor ini identik, yang menghasilkan 2 tegangan referensi pada 1/3 dan 2/3 dari tegangan yang disediakan, yang dapat berkisar dari 5 volt sampai 15 volt. Kemudian ada 2 buah komparator. Ini yang satu inverting, yang satu non inverting. Yang non inverting, terminal inputnya itu berada pada kaki positif, sedangkan yang inverting itu inputnya berada di kaki negatif. Jika tegangan masukan pada terminal positif lebih tinggi dari tegangan masukan pada terminal negatif, pembanding akan menghasilkan 1, dan sebaliknya. Terminal masukan positif pertama, terminal masukan negatif pembanding pertama, dihubungkan ke tegangan referensi pada 2/3 pembagi tegangan dan pin kontrol eksternal, sedangkan terminal masukan positif ke pin ambang eksternal. Di sisi lain itu ada terminal masukan negatif pembanding kedua ke pin pemicu yang trigger ini, sedangkan terminal masukan positif dihubungkan ke referensi 1/3 yang ini. Jadi 1/3-nya di sini, 2/3-nya di sini. Jadi dengan menggunakan 3 pin, trigger, threshold, dan kontrol, kita dapat mengontrol output dari 2 pembanding ini yang kemudian diumpankan ke input R dan S. Flip-flop akan mengeluarkan 1 ketika R 0 dan S adalah 1, dan sebaliknya akan mengeluarkan 0 ketika R adalah 1 dan reset adalah 0. Selain itu, flip-flop dapat di reset melalui pin eksternal yang disebut reset, yang pin nomor 4 ini. Kemudian di sini kan saya menggunakan 2 buah IC. Yang satu ini sebagai monostable vibrator, yang kedua ini sebagai astable vibrator. Dan juga saya akan membahas juga monostable vibrator ini. Input trigger ini ditetapkan tinggi dengan menghubungkan VCC melalui resistor. Berarti bahwa pemicu ini akan mengeluarkan 0 ke S ini, input S dari flip-flop. Terus yang threshold adalah rendah, itu membuat pembanding threshold juga menghasilkan 0 ke R-nya. Pin threshold sebenarnya rendah karena output kibarnya dari flip-flop adalah tinggi, yang membuat transistor pelepasan tetap aktif, sehingga tegangan yang datang dari sumber akan langsung di-ground-kan melalui transistor sini. Terus untuk mengubah status keluaran menjadi tinggi, kita perlu menekan tombol pada pin pemicu ini, akan membuka pin pemicu, status masukan akan menjadi 0, sehingga pembanding akan mengeluarkan
pembanding komparator ini akan mengeluarkan sinyal 1 kemasukan S flip flop. Ini akan menyebabkan keluaran kibarnya ini menjadi rendah dan timer menjadi tinggi. Di saat yang sama kita melihat transistor pelepasan ini dimatikan sehingga kapasitor yang C1 ini akan mengisi melalui resistor ini. Nah, IC ini akan tetap dalam posisi ini hingga tegangan yang melintasi kapasitor mencapai 2/3 dari tegangan yang disuplai. Dalam hal ini, tegangan input threshold akan lebih tinggi dan pembanding akan mengeluarkan input 1 ke R. Ini akan membawa ke rangkaian kondisi awal. Output gerbangnya akan menjadi tinggi lagi yang akan mengaktifkan transistor pelepasan sekaligus membuat output IC menjadi rendah lagi. Cara kerja yang kedua ini ada sebagai unstable multivibrator. Ini sedikit berbeda dari rangkaian yang monostable tadi, yaitu pin trigger dan threshold ini dijadikan satu sehingga tidak diperlukan trigger eksternal. Sumber tegangan ini akan mulai mengisi kapasitor ini C1 melalui R1 dan R2. Saat pengisian komparator trigger yang ini akan mengeluarkan output 1 karena tegangan input pada trigger masih lebih rendah daripada 1/3 dari tegangan yang diberikan. Itu berarti output gearbarnya 0 dan transistor pelepasannya tertutup. Pada saat ini output dari timernya ini high atau 1. Dan setelah tegangan melintasi kapasitor mencapai 1/3 dari tegangan yang diberikan, pembanding trigger ini akan mengeluarkan logika 0, tetapi pada titik ini tidak akan ada perubahan karena input R dan S dari flip-flop ini adalah 0. Jadi tegangan yang melintasi kapasitor akan terus meningkat. Setelah mencapai 2/3 dari tegangan yang diberikan, pembanding threshold akan mengeluarkan sinyal 1 ke input R flip-flop. Ini akan mengaktifkan pelepasan transistor ini dan kapasitor akan mulai melepaskan muatan melalui resistor R2 dan transistor pelepasan. Pada saat ini input timer adalah rendah. Saat melepaskan muatan, tegangan yang melintasi kapasitor mulai menurun dan pembanding ambang batas ini segera mengeluarkan 0 yang sebenarnya tidak melakukan perubahan apapun karena baik masukan R maupun S dari flip-flop ini adalah 0 semua. Setelah itu, ketika tegangan melintasi kapasitor ini turun menjadi 1/3 dari tegangan yang diberikan, pembanding pemicu akan mengeluarkan sinyal 0. Ini akan mematikan transistor pelepasan dan kapasitor akan mulai mengisi lagi. Jadi proses pengisian dan pelepasan muatan itu antara 2/3 dan 1/3 dari tegangan yang diberikan, sehingga menghasilkan gelombang persegi pada keluaran waktu IC ini. Jadi ketika pin pemicu ini ditekan, sinyal yang dihasilkan ini akan high, kemudian selang beberapa waktu tergantung besar R-nya ini yang digunakan, ini akan mati lagi. Kita coba. Nah, ini akan ini kan saya memakai LED. Ini akan berbunyi, sinyalnya itu berbentuk kayak persegi gitu. Jadi persegi high and low, high low terus. Kemudian jika ingin membuat ini sedikit lama, ini bisa R-nya bisa
dibesarkan lagi. Ini hidupnya akan lama nanti. Jadi ini adalah perpaduan antara rangkaian monostable vibrator, multivibrator, dan yang kanan ini astable multivibrator. Sekian.